Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu dan hadirin dimanapun Anda menyaksikan. Selamat datang dalam Indonesia Best Wealth Creators 2020 dengan tema Become the True Wealth Creators in the Economic Downturn Era, perusahaan publik terbaik berdasarkan Wealth Added Index atau WHI 2020. Dan hari ini majalah SUA bersama SUA Network dan Stern Value Management & Co. kembali menyelenggarakan acara penghargaan Indonesia Best Wealth Creator Award 2020 atau yang dikenal dengan SUA 100, yaitu anugerah bagi perusahaan-perusahaan publik terbaik tahun 2020 berdasarkan Wealth Added Index atau WAI, yaitu sebuah metode pengukuran kinerja perusahaan publik yang dikembangkan oleh Stern Value Management. Dan hadirin, majalah SUA dan SUA Network secara konsisten dari tahun ke tahun terus menyelenggarakan acara prestisius SUA 100 ini. Dan tahun ini dalam mengukur atau menentukan sampai seberapa besar saham-saham perusahaan publik ini mampu meningkatkan kekayaan atau menyejahterakan para investor atau pemegang sahamnya, majalah SUA pun tetap menggunakan metode WAI atau Wealth Added Index, metode yang juga digunakan di beberapa negara lainnya. Dan tentu kami berharap dengan ukuran kinerja tersebut, Wealth Added Index atau WHI perusahaan-perusahaan publik ini dapat menjadi acuan bagi investor untuk berinvestasi saham, terutama perusahaan publik yang masuk dalam SUA 100 dengan nilai WHI positif. Saudara, artikel tentang SUA 100 tahun 2020 ini telah diterbitkan di majalah SUA edisi 15 untuk periode tanggal 30 Juli sampai 12 Agustus 2020. Dan seperti beberapa acara awarding lainnya di tahun ini, karena adanya pandemi COVID-19, acara awarding SUA 100 tahun ini pun kami selenggarakan secara virtual melalui YouTube channel SUA Media Inc. dan ditampilkan dari studio LSPR Jakarta. Pemirsa, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, penghargaan hanya diberikan kepada perusahaan yang mampu membuktikan atau membukukan WAI positif. Dan sebelum mengetahui strategi atau cara cerdas apa yang digunakan oleh para peraih penghargaan dalam menjaga kinerja perusahaannya dan mendongkrak nilai WAI-nya tetap positif, lalu bagaimana pula cara pengukuran Wealth Added Index? Mari kita simak terlebih dahulu sambutan oleh Chief Editor SUA Group, Bapak Kemal Effendi Gani, dan Eric Stern, Lead Executive Stern Value Management. Selamat menyaksikan. Bapak dan Ibu para pengelola bisnis yang kami banggakan, salam sejahtera bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, kita bertemu lagi dalam program pemberian penghargaan SUA 100 Indonesia Best Wealth Creators Indonesia Best Public Companies tahun 2020. Seperti kita ketahui, ada sejumlah cara untuk mengukur kinerja perusahaan publik. Salah satu yang populer di dunia misalnya yang dilakukan oleh majalah Fortune dari Amerika. Ya. Nah, mereka ini membuat peringkat perusahaan berdasarkan nilai omset terbesar. Jadi ini lebih ke size perusahaan atau ukuran perusahaan. Nah, kami dari majalah SUA juga mengukur kinerja perusahaan publik di negeri kita dengan metode yang kami coba pilih dan kembangkan bersama mitra kami. Ya. Kami sudah memulai pengukuran kinerja perusahaan publik ini sejak lebih dari 25 tahun yang lalu. Ya. Metode yang kami pergunakan untuk mengukur kinerja perusahaan ini terus kami kembangkan dari waktu ke waktu. Nah, mulai tahun 2008, kami menyempurnakan metode yang kami pakai dengan menggunakan Wealth Added Index. Ini yang dikembangkan oleh Stern Value Management. Ini sebuah perusahaan konsultan manajemen strategi dari Amerika yang antara lain terkenal dengan metode Economic Value Added. Ya. Nah, dengan metode Wealth Added Index ini, kita dapat mengetahui ya, apakah sebuah perusahaan dapat menghasilkan nilai penambahan kekayaan atau return positif bagi para investornya atau tidak. Ya. Dalam melakukan pengukuran kinerja perusahaan ini, supaya hasil perhitungannya tidak hanya snapshot pada atau potret pada titik tertentu, kami mengukurnya dalam periode 5 tahun terakhir. Nah, untuk perhitungan tahun 2020 ini, kami memakai data kinerja perusahaan dari 2014 sampai dengan tahun 2019. Ya. Secara detail, penjelasan mengenai konsep Wealth Added Index yang kami pergunakan ini, serta bagaimana hasil analisanya, semuanya sudah kami kupas di majalah SUA edisi awal Agustus 2020 bulan lalu. Ya.
Bapak dan Ibu, kami melakukan analisa kinerja perusahaan publik ini secara reguler. Ini dengan tujuan atau dengan harapan supaya para pengelola perusahaan publik, pemilik perusahaan, ya, pemegang saham, dan masyarakat bisnis pada umumnya dapat memperoleh feedback yang bermanfaat bagi pengembangan bisnis mereka. Ya, secara lebih khusus, bagaimana mereka dapat menghasilkan total shareholder return yang optimal bagi para investor dan stakeholders lainnya. Bapak dan Ibu, selain perusahaan-perusahaan publik di Indonesia, kami juga menampilkan analisa untuk tingkat ASEAN. Ya. Ini supaya para pengelola perusahaan di Indonesia dan juga para investor ini dapat membandingkan ya, perusahaan-perusahaannya di Indonesia dengan perusahaan-perusahaan lainnya di ASEAN. Ya. Nah, ini juga sama. Ini diukur dari segi total shareholder return yang optimal bagi investor dan shareholder lainnya. Bapak dan Ibu, sebelum saya menutup pengantar ini, perkenankan kami atas nama penyelenggara ya, mengucapkan selamat dan penghargaan kepada para pemilik dan pengelola perusahaan-perusahaan publik yang sudah berhasil menunjukkan prestasi luar biasa sehingga memperoleh penghargaan SWA 100 ya, Indonesia Best Wealth Creators, Indonesia Best Public Companies tahun 2020. Pada kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada para pendukung program yang kami selenggarakan ini ya. Dan sebagai penutup, doa kami semoga Bapak dan Ibu senantiasa sehat ya, dapat terus menjalankan usaha dengan hasil yang optimal, dan kami juga berharap pandemi segera berakhir dan semuanya lekas baik kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, my name is Eric Stern. I am the lead director of Stern Value Management, and this is the remote award ceremony for our Indonesian and ASEAN ranking. To those of you who have won an award, congratulations. I know it's not the best time to be providing awards to business or otherwise. We don't really feel in the award mode, and we see that when even issues like the Oscars or other awards are being discussed, that no one really feels like that. But we are having this. We did the ranking this year, but we actually did two. We did the usual ranking, which my colleague will discuss, over a 5-year period, and we also did one looking at the first 6 months of this calendar year, covering the coronavirus period and the lockdowns around the world. The reason why I bring up the two rankings is I would like to discuss some of the differences. You can look at the article that accompanies the ranking to see more. But what I think is very interesting is when we look at Indonesia and we look at the ASEAN firms, many of those that finished in the top 20 did not finish in the top 20 during the downturn. So we see a lot of the banks, for example, that did extremely well over the period of growth, but they have obviously suffered quite a lot during the downturn, as there are fears for the economies, and we can see the low growth rates or negative growth rates in almost all countries around the world. It seems that only really China has seen a positive growth rate in the second quarter. And we also see that firms that suffered a lot, many of those being the telecom firms, probably due to the severe competition that exists to pick up customers and to retain those customers, and also the huge investments that are required, whether to maintain 4G or to build 5G. So there's a lot of capital that those firms need to invest, and it is difficult, given the competition, to earn high rates of return or even returns above the cost of capital. What is very interesting, though, is what we see in this downturn. Many people are trying to guess how the changes in the world, the changes that we will see in the business world, the changes we will see for business people in terms of the ability to fly to meetings, have meetings in person, or simply use the internet. The divergence between white-collar jobs and blue-collar jobs, those that require people to
work interpersonally and those that can be done in a sense like this, or via Zoom or meetings or other platforms. And so I think one reason why we can see that the banks that did so well during the good times, because they were providing loans to businesses that were successful, is that the fear that exists for real estate, for example. Look at all of the wonderful buildings that exist in Jakarta, many of those built over the last 10 years. Those office buildings, as far as I know, have been packed with businesses. Flats, buildings with flats packed, malls packed. All of these businesses in Jakarta and in other cities that have done super well as the country has performed well. And now, if people cannot go to these establishments, whether it be restaurants, whether it be shops, whether it be offices, or if they must go in smaller numbers, it means that the economics of all of these businesses and the real estate itself on which these businesses sit is questionable, and the value of those businesses will have fallen and may have fallen permanently. There may be a permanent shift in the way that people work and the way that people play. And so all of these businesses that had loans from these banks, you have to ask the question, will they be able to pay those loans back? Will they be able to pay the rates of interest on these loans? And so I believe that's why the banks that, again, near the top of our ranking, many of those in the top of the ranking, have seen their shares get hit pretty hard. And we are all wondering what the future will look like. And obviously our future rankings will show how investors vote. But what it does mean is that all firms have to think about what their strategies are, how they're going to finance their businesses. Developing countries do not have as much money to provide to the poor and to even those who are not necessarily poor but who have lost work and opportunities. So we're going to look for innovation, creativity, and we're going to look to see, obviously, if there's a vaccine and the world goes back to normal, great, but a lot of these trends were starting to happen anyway. And so banks will need to think about to whom to loan money, who are the businesses of the future, and obviously we will see that if there is a lot more using the internet, how the telecom firms can react so that they can actually earn rates of return above their cost of capital. But that is for future rankings. Again, I wish to congratulate those of you who have earned awards for your success over the 5-year period. It is not easy to earn rates of return above the cost of capital for long stretches. It must mean that you have franchises that are special. You're able to find ways to earn these high rates of return, and you obviously are managing your businesses very well. And for that, for those at Stern Value Management, we believe very strongly in earning rates of return above the cost of capital for investors, rewarding investors for the money that they have provided to you. And so we salute you in your success. Obviously, if the world does change, if meetings happen again, if these award ceremonies will happen in person, I look forward to meeting you in person, hopefully as early as next year. Bye. Terima kasih Pak Kemal dan Pak Erick atas sambutannya. Dan selanjutnya, hadirin seperti yang sudah dijelaskan, pemeringkatan SWA 100 ini menggunakan metodologi World Credit Index
yang dikembangkan oleh Stern Value Management. Dan berikut kita akan saksikan pula penjelasan dari Martin Schwartz, Senior Vice President Stern Value Management. Selamat menyaksikan. Hi, my name is Martin Schwartz and I'm an Executive Director at Stern Value Management, the firm that has been supporting SWA in calculating the top 100 wealth creators in Indonesia and ASEAN over the last several years. It's an honor for us to be in this webcast. Even if we couldn't be there in person, it's always great to be able to partner up with SWA and share what we've done. I'm here to talk to you about the methodology behind the wealth added ranking. And as you're aware, there's two rankings that are performed. The first one is the Indonesian ranking and the second one is the ASEAN ranking. For both rankings, we start by identifying the top 100 firms, whether it's in Indonesia or in ASEAN, in terms of market cap at the beginning of 2015, so 5 years ago, as per the ranking. And so once we identify the top 100 firms, we then look to calculate a few things. The first thing is total shareholder return, which is the share appreciation and the dividends paid by each of these firms on a daily basis. Once we calculate that, we then deduct a cost of equity, a daily cost of equity, which represents the opportunity cost for equity holders in these firms. That difference then is multiplied by the market cap each day. And so we get one number that is the daily wealth added number. We add all the wealth added numbers over the last 5 years, so the daily wealth added numbers over the last 5 years, and we make an adjustment for inflation, so that $1 today is worth the same, roughly speaking, as $1, say, 5 years ago. So we do this for, as I said, the period of beginning 2015 to 2019, and those firms ranked at the top are those that have created more wealth for shareholders over that 5-year period. We do the same in ASEAN, as I said. It's just that instead of starting with the top 100 firms in Indonesia, we start with the top 100 firms in ASEAN. So that's the methodology behind the calculation of wealth added, and really wish you a lot of success, and I hope to be there in person next year for the award ceremony. Thank you. Tetes air mata basahi pipiku di saat seperti ini. Mungkinkah ku bayar belanja tanpa sentuhan? Pengen streaming kan Star Metal. Mungkin dong kan pakai debit BCA, tapi jangan lupa aktivasi dulu. Biarlah hanya HP yang kau sentuh, bayar belanja tinggal scan QR aja. BCA Mobile membuat semua jadi mudah. Hadirin, inilah momen yang kita tunggu-tunggu. Siapa saja pemenang penghargaan Indonesia Best Wealth Creators 2020? Dan pemenangnya adalah selamat kepada PT Bank Sentral Asia Tbk. Selamat kepada PT Charun Pokpan Indonesia Tbk. Selamat kepada PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Selamat kepada PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. Selamat kepada PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk. Dan saudara, berikut ini adalah daftar keseluruhan pemenang Indonesia Best Wealth Creators 2020 SWA 100.
lagi selamat kepada seluruh pemenang penghargaan Indonesia Best Wealth Creators 2020 SWA 100. Dan hadirin, kini kita saksikan pula testimoni dari para pemenang SWA 100. Selamat menyaksikan. Ya, jadi terus BCA terus melaunch produk-produk digital, produk-produk online seperti Welma itu untuk membantu nasabah-nasabah wealth management untuk mereview portfolionya, perkembangannya gitu ya. Terus kita juga punya namanya keyboard BCA. Jadi waktu orang lagi chatting, misalnya di WhatsApp, ya nggak perlu mau melakukan transfer atau mau ngecek saldo, dia nggak perlu keluar, bisa dari platform tersebut untuk melakukan payment atau checking account tersebut. Kita juga banyak produk lain seperti API, sangat powerful, makanya ekosistem API itu gampangannya kayak konektor. Banyak pemain-pemain baru, e-commerce segala macam, dia perlu melakukan payment, dia bisa melakukan aktivitas tersebut dengan melakukan infrastruktur dari BCA melalui API. Ya, kayak di connect aja, konektor gampangannya. Dan kita juga punya one click kalau mau top up, ya ini salah satu dari API, fungsi API itu adalah one click gitu ya. Orang bisa melakukan top up, kalau mau belanja makanan lagi lapar, ya account Gojek saya kurang, saya top up aja gitu ya, sangat easy. Jadi stepnya itu sangat singkat. Kalau dulu kita mau connect ke bisnis atau ke platform orang lain, itu memerlukan waktu berbulan-bulan untuk bisa connect. Kalau di zaman yang sangat digital ini, dengan adanya API, kita akan cepat gitu untuk meng-connect. Dengan begitu kita membentuk satu ekosistem yang sangat solid. Makanya kalau mau apapun, mau beli makanan, mau pesen apapun, sekarang kan udah sistem online semua ya. Jadi hanya perlu punya rekening BCA, sebetulnya semuanya bisa terlaksana dengan sangat baik. Investor kita memvalue BCA cukup tinggi ya. Kalau dilihat dari valuasinya, emang saham BCA salah satu yang mendapatkan apresiasi tertinggi dari para investor. Ini karena balik lagi didukung oleh kinerja BCA yang solid ya. Payment kita solid, digital payment, digital activities kita juga sangat hebat gitu ya, dengan dibantu oleh teknologi terkini yang handal, dan fokus kita emang beberapa tahun terus untuk meningkatkan IT dan teknologi related. Kita nggak langsung puas, kita tuh kalau duduk di BCA gitu ya bersama teman-teman atau di board meeting di BOD, itu everyone talks about basically the strategi bagaimana mengembangkan digital payment, digital aktivitas ya. Semua harus di-automate, semua harus di-improve dari sisi proses semua, sehingga semuanya berjalan dengan baik. Dengan begitu kinerja kita bagus. Kalau kita lihat kasa kita juga meningkatnya cukup baik ya. Terakhir meskipun COVID, tapi kasa kita cukup meningkat tajam dengan sangat baik. Dan di sisi kredit juga kita memberikan pinjaman dengan sangat hati-hati. Kita selalu melakukan prudent banking, makanya kualitas kredit kita juga cukup terjaga meskipun tanpa bisa dihindari dengan kondisi COVID. Dengan adanya PSBB ya, banyak bisnis-bisnis yang mengalami kesukaran dalam menjalankan bisnisnya, dan ini perlu bantuan dari BCA sebetulnya. Makanya kita melakukan beberapa restrukturisasi. Ya, kami juga sangat mengapresiasi pemerintah yang diwakili oleh OJK, Bank Indonesia gitu ya, dalam memberikan bimbingan, arahan, terobosan-terobosan, aturan-aturan baru yang sangat-sangat membantu perbankan termasuk BCA dalam menghadapi masalah yang cukup sukar saat ini dalam menghadapi COVID-19. Jadi aturan-aturan tersebut yang membantu bank untuk melakukan restrukturisasi kredit-kredit yang saat ini mengalami kendala karena emang ya bisnisnya turun signifikan gitu ya. Kita juga senantiasa membantu restrukturisasi perbankan nasional, dengan diantaranya kita mengambil alih satu bank kecil, Bank Royal, dan saat ini kita sedang membuat bank tersebut menjadi bank digital.
ya. Itu prosesnya tadinya kita pikir bisa launch lebih cepat, tapi karena keadaan COVID ya semuanya terdelay. Tapi semua tim terus duduk membahas hal-hal yang perlu dilakukan dari sisi IT, dari sisi produk, dari sisi service, dari sisi branding segala macam ya. Itu terus kita godok dan hopefully Bank Royal ini kita dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi ke depan kita dapat mengkonvert bank ini menjadi bank digital ya. Bank digital ada beberapa yang sudah di launch dan oleh bank lain, oleh institusi lain, tapi bank digital ini akan menjadi salah satu ujung tombak kita dalam menggali market yang sedang berkembang saat ini, terutama di teman-teman kita milenial. Dan kita juga saat ini sedang melakukan proses akuisisi Bank Rabo. Prosesnya sudah cukup panjang dari tahun kemarin ya, kita sudah melakukan proses ini dan hopefully dalam waktu dekat, waktu yang tidak terlalu lama kita bisa merampungkan. Dan rencananya apabila Bank Rabo ini setelah menjadi milik BCA 100%, rencananya kita akan merger bersama menjadi satu bank dengan bank syariah yang kita miliki, dan Bank Syariah BCA ini yang akan menjadi survival entity. Dengan banyaknya aktivitas yang kita lakukan seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya, dari digital, dari kredit yang berkualitas, dari corporate action yang kita lakukan, kami percaya ini semuanya dapat mendukung aktivitas bisnis BCA ke depan. Kita bisa menimbulkan sinergi yang baik dengan BCA beserta anak-anak perusahaan BCA dan akan memberikan nilai lebih kepada stakeholder kita, terutama kepada nasabah. Dan kedepannya kami percaya BCA dan bank-bank di Indonesia ini dapat melewati masa-masa yang sukar saat ini dalam menghadapi COVID dengan dukungan, dengan arahan dari OJK, Bank Indonesia, dan institusi pemerintah lainnya. Dengan itu kami merasa yakin bahwa strategi kita ke depan akan terus untuk fokus kepada digital aktivitas. Semuanya kalau bisa kita otomasi, dan ini akan sangat membantu dalam orang melakukan aktivitas perbankan di new normal ini gitu ya. Dengan adanya COVID yang sedang berjalan saat ini, kita percaya ke depan juga attitude atau cara orang melakukan pembayaran, bisnis yang terkait dengan perbankan itu akan berubah juga. Jadi kita sebagai institusi, manajemen kita selalu menekankan agility gitu ya. Kita harus agile. Kita harus melihat kondisi pasar seperti apa, kondisi nasabah seperti apa, kebutuhan nasabah akan berubah seperti apa. Kita coba memenuhi seluruh kebutuhan dari para nasabah kami, dan hopefully ke depan ya BCA akan tetap menjadi salah satu bank yang solid, yang dapat membantu perekonomian Indonesia juga, nasabah kita juga, dan kita terus menjadi salah satu bank yang menjadi handalan dari masyarakat. Jadi kita juga terus mempertajam diri kita di BCA untuk terus mendalami aspek-aspek penting lainnya seperti aspek keuangan berkelanjutan, karena ini sangat membantu dalam bank melakukan bisnis. Dan kami percaya kalau kita bisa melihat environment kita tambah robust, orang-orang melakukan bisnis dengan lebih baik, dan BCA juga bisa melakukan green banking. Kita lebih fokus kepada digital, mengurangi efek karbon dalam perekonomian kita, dunia kita gitu. Itu semua akan memberikan suatu hal yang sangat positif buat society dan juga buat perbankan dan tentunya buat perekonomian Indonesia. Jadi itu menjadi salah satu fokus utama dari BCA juga ke depan. Aku mau beli kapal yang besar, ajak ayah dan ibu lihat Indonesia. Kami mengerti, negeri ini dibangun oleh banyak mimpi yang tak bisa dibatasi oleh luasnya laut sekalipun. Kami
besar untuk membuka kesempatan dan membantu mereka yang sedang berjuang. Kami ada untuk mereka yang bebas dan mereka yang tidak pernah berhenti. Kami percaya negeri ini besar karena mimpi. Karenanya, bersama Indonesia, Bank BRI terus membangun. Bank BRI melayani dengan setulus hati. Menghadapi pandemi corona saat ini, mari satukan hati, ikuti aturan pemerintah dan lakukan pola hidup sehat. Minum tolak angin di saat sehat maupun di saat sakit. Karena tolak angin telah lulus uji khasiat dan terbukti meningkatkan limfosit T sebagai indikator meningkatnya daya tahan tubuh. Mari kita berupaya dan berdoa agar tetap sehat dan pandemi ini segera berlalu. Orang pintar minum tolak angin. Tidak terasa kita telah tiba di penghujung acara dan tidak lupa tentunya kami ucapkan terima kasih kepada seluruh partisipasi para sponsor dalam acara ini. Terima kasih kepada PT Bank Sentral Asia Tbk, PT Carun Pokpan Indonesia Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. Terima kasih atas seluruh dukungan para sponsor dan dengan demikian maka usai sudah rangkaian acara penghargaan Indonesia Best Wealth Creators 2020 SWA 100. Sampai jumpa di acara yang sama tahun depan. Terima kasih.